Halo, perkenalkan nama saya Grace Charmita Sinaga dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 24. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai sistem syaraf tepi dari bab sistem syaraf pelajaran biologi. Mari langsung saja kita mulai ke materinya. Sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi atau peripheral nervous system adalah sistem syaraf yang membawa informasi atau sinyal menuju ke sistem syaraf pusat atau sel syaraf sensorik dan membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem syaraf pusat atau sel syaraf motorik menuju organ yang ditargetkan. Sistem syaraf tepi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan arah impuls. Berdasarkan arah impuls yang dibawanya, sistem syaraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu syaraf afferent dan syaraf efferent. Syaraf afferent adalah syaraf yang menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem syaraf pusat. Sedangkan syaraf efferent adalah syaraf yang menghantarkan impuls dari sistem syaraf pusat ke efektor. Selanjutnya, sistem syaraf tepi berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, sistem syaraf tepi terdiri dari syaraf kranial dan syaraf spinal. Syaraf kranial berjumlah 12 pasang dan merupakan percabangan dari otak atau kepala. Gambarnya bisa dilihat pada layar presentasi berikut. Menurut sifatnya, syaraf kranial terdiri dari 3 jenis, yaitu syaraf sensorik nomor 1, 2, dan 8. Kemudian ada syaraf motorik yaitu nomor 3, 4, 6, 9, dan 11. Dan ada juga syaraf gabungan yaitu nomor 5, nomor 7, nomor 9, dan nomor 10. Di sini ada penjelasannya. Nomor 1 yaitu olfaktorius, merupakan syaraf sensorik. Fungsinya yaitu menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Nomor 2 ada optikus yang merupakan syaraf sensorik. Fungsinya yaitu menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Yang ketiga ada okulomotor yang merupakan syaraf motorik. Fungsinya yaitu menggerakkan sebagian besar otot mata. Yang keempat ada troclearis yang merupakan sel syaraf motorik. Fungsinya menggerakkan beberapa otot mata. Kelima ada trigeminus yang merupakan sel syaraf gabungan. Fungsinya sebagai sel syaraf sensorik yaitu menerima rangsangan dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan. Sebagai motorik yaitu untuk menggerakkan rahang. Keenam ada abdusen yang merupakan sel syaraf motorik. Fungsinya yaitu untuk abduksi mata. Yang ketujuh ada facialis yang merupakan sel syaraf gabungan. Fungsinya sebagai sensorik yaitu menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Sedangkan sebagai motorik yaitu untuk mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Selanjutnya yang kedelapan ada vestibulocochlearis yang merupakan sel syaraf sensorik. Sebagai sensorik sistem vestibular fungsinya untuk mengendalikan keseimbangan. Sedangkan sebagai sensorik koklea fungsinya untuk menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Selanjutnya nomor 9 ada glossopharyngeal yang merupakan sel syaraf gabungan. Fungsinya sebagai sensorik yaitu menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Sedangkan untuk motorik fungsinya yaitu mengendalikan organ-organ dalam. Selanjutnya nomor 10 ada vagus yang merupakan sel syaraf gabungan. Fungsinya sebagai sensorik yaitu menerima rangsang dari organ dalam dan sebagai motorik yaitu mengendalikan organ-organ dalam. Selanjutnya ke-11 ada aksesorius. Fungsinya sebagai yang merupakan sel syaraf motorik. Fungsinya adalah untuk mengendalikan pergerakan kepala. Selanjutnya yang terakhir yang ke-12 yaitu hipoglossus yang merupakan sel syaraf motorik. Fungsinya yaitu untuk mengendalikan pergerakan lidah. Selanjutnya berdasarkan asalnya, sistem syaraf tepi juga terdiri dari saraf spinal. Saraf spinal berjumlah 31 pasang dan merupakan percabangan dari sumsum tulang belakang dan campuran syaraf sensorik dan motorik. Saraf spinal yang berjumlah 31 pasang terdiri dari saraf leher 8 pasang, saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul 5 pasang, dan saraf ekor 1 pasang. Campuran syaraf tersebut membentuk urat syaraf atau plexus yang terdiri dari plexus cervicalis yaitu urat saraf leher, kemudian plexus branchialis yaitu urat saraf lengan atas, kemudian plexus lumbosacralis yaitu urat saraf punggung dan pinggang. Saraf sensorik masuk ke sumsum tulang belakang melalui akar dorsal dan saraf motorik keluar dari sumsum tulang belakang melalui akar ventral. Selanjutnya, sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya,
Syaraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu syaraf somatik atau syaraf sadar dan syaraf otonom atau tidak sadar. Syaraf somatik merupakan syaraf yang menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot rangka. Sedangkan syaraf otonom adalah syaraf yang menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Sistem kerja syaraf otonom terdiri dari syaraf simpatik dan syaraf parasimpatik yang bersifat antagonis. Perbedaan syaraf simpatik dan parasimpatik dapat dilihat pada tabel presentasi di belakang. Simpatik serabut paraganglionnya pendek, sedangkan parasimpatik serabut paraganglionnya panjang. Simpatik serabut pasca ganglionnya panjang, sedangkan serabut pasca ganglionnya pendek untuk parasimpatik. Simpatik mekanisme fight or flight, yaitu waspada. Parasimpatik mekanismenya rest and digest atau istirahat. Simpatik neurotransmitter berupa noradrenalin, sedangkan parasimpatik neurotransmitter berupa asetilkolin. Selanjutnya yaitu pengaruh saraf simpatik dan parasimpatik. Dapat dilihat pada tabel di layar presentasi di belakang. Saraf simpatik berpengaruh untuk memperbesar pupil mata, menghambat keluarnya air ludah atau saliva, meningkatkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas, menghambat sekresi enzim pada kelenjar pencernaan, menghambat kontraksi kandung kemih atau vesika urinaria, mempercepat denyut jantung, menambah volume darah, memperbesar pembuluh darah koroner, mempersempit pembuluh darah arteri, paru-paru, dan arteri pada organ kelamin, melebarkan cabang tenggorok atau bronkia, mengerutkan kura atau limpa, dan menyebabkan kontraksi atau meremas rahim pada saat kehamilan dan relaksasi rahim pada saat tidak ada kehamilan. Sedangkan parasimpatik yaitu mengecilkan pupil mata, membantu stimulasi keluarnya air ludah atau saliva, menurunkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas, menstimulasi sekresi enzim pada kelenjar pencernaan, mengkerutkan kantung kemih atau vesika urinaria, memperlambat denyut jantung, mengurangi volume darah, mempersempit pembuluh darah koroner, memperbesar pembuluh darah arteri paru-paru dan arteri pada organ kelamin, mempersempit cabang tenggorok atau bronkia, melebarkan kura atau limpa, dan tidak berpengaruh pada kontraksi dan relaksasi rahim. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai bertemu lagi.